Oke gengs, jadi di video kali ini kita mau bikin video kira-kira buat teman-teman yang pengen punya mobil, kita saranin itu dari Toyota gengs. Karena apa? Karena Toyota punya after sales yang banyak dan juga dia punya spare part yang banyak juga. Jadi otomatis harganya juga murah lah ya, nggak murah-murah amat sih, tapi ketimbang Honda dan Suzuki, tapi dia lebih baik gitu. Nah, terus kira-kira misalkan budget teman-teman 100 jutaan atau 120 jutaan atau ke bawah mungkin di bawah 100 juta, terus pengen nyari mobil yang RWD karena sekarang kan udah FWD semua. Nah, itu ada Avanza, gengs. Nah, kira-kira di 2024 ini Avanza masih relate nggak sih? Masih worth it nggak sih kalau dipakai di zaman sekarang ini, di tahun ini? Jadi tonton sampai habis untuk informasi lebih lengkapnya, gengs. Nah, oke, jadi yang pertama dari eksteriornya. Nah, di eksteriornya, teman-teman bisa lihat, ini dia punya desain yang jadul ya. Dia seperti daun, dan menurut gue sih ini timeless ya. Apalagi kalau teman-teman demen modifikasi, ini mobil jadi ganteng gitu. Dia punya headlamp yang masih tadinya nih bohlam, cuman udah diganti sama Mas Bagas. Terus dia punya fog lamp juga. Nah, fog lamp itu fungsinya untuk kabut. Nah, terus dia punya grill yang chrome gitu, gengs. Terus kalau yang ini cc-nya 1500, ada juga yang 1000 cc, ya 1300 ya, 1300 cc, ada juga yang 1000 cc. Nah, itu yang 1000 cc biasanya itu dari Daihatsu, namanya Xenia. Itu 3 silinder. Jadi geter-geter tuh, gengs. Dulu gue punya Xenia 3 silinder 1000 cc. Itu boros dan dia geter banget. Jadi kayak gimana ya? Mending ini sih yang 4 silinder. Ambil aja Avanza gitu. Apalagi teman-teman ngambil yang tipe S, dia tuh body kitnya lebih bagus tuh gitu. Nah, karena desainnya timeless, jadi enak dilihatnya gitu loh. Dia juga punya desain yang rata-rata membulat, kayak orang mobil-mobil zaman dulu kan. Nah, dia tuh mengotaknya sudah menghilang dan tidak agresif tentunya kayak mobil sekarang. Oke, kita lanjut ke belakang. Oke, dari segi sampingnya, dia punya yang namanya spion yang chrome dan udah ada lampu sennya di sini nih. Nah, terus dia juga udah modern juga nih di zamannya. Dia udah pakai kantong kel. Ya, kalau misalkan yang dulu-dulu tuh dia bentuknya tuh agak kesini, jadi gimana ya? Harus gini gitu kan. Nah, ini udah nyongkel nih. Gitu. Nah, ini tambahan nih kayaknya nih. Ini tambahnya. Tambahan. Terus juga ada tambahan daging juga di sini, ini bawaan. Oh, ini kayaknya sih nggak bawaan sini kayaknya. Tapi ini berguna. Kalau misalkan mau buka pintu gini dia ketabrak. Mau ketabrak tuh nggak langsung body gitu. Gitu. Nah, belakangnya juga nggak ada yang desain yang gimana-gimana ya. Dia benar-benar senada dengan dari depan ke belakang tuh senada, nggak ada yang benar-benar ada tarikan desain yang sangat agresif tuh nggak ada. Jadi benar-benar ngalir begitu saja. Desainnya juga enak dilihatnya gitu, gengs. Nah, untuk bagian belakangnya ini paling gue seneng karena desainnya tuh keren menurut gue ya. Nah, ini dia punya stop lamp yang vertikal ya. Di sini ada lampu sennya, di sini ada lampu mundur. Nah, nanti kalau misalkan dia ngerem, dia nyala tuh. Gitu, di merah. Nah, terus dia juga punya bumper yang buat dia tuh kalau nabrak tuh kena ini enggak langsung body gitu. Nah, ini ada lampu kucingnya. Nah, untuk tipe yang ini nih, tipe G itu dia ada yang namanya sensor parking. Nah, jadi teman-teman kalau parkir itu ada bunyinya tuh sensornya, jadi aman. Terus karena mobil lama ya, dan kalau mau buka bagasi dia bisa lewat sini, bisa lewat depan, dalam, bisa lewat sini juga gitu. Terus dia juga udah dapat yang namanya wiper belakang. Jadi kalau misalkan hujan terus belakang keganggu, itu bisa disapu pakai ini. Nah, yang lebih gantengnya lagi, yang bikin gantengnya lagi, dia punya topi di sini. Ya, kayak spoiler lah ya, dan ada lampunya juga nih nyambung. Ini bawaan. Ada juga yang tipe paling rendahnya. Kalau paling rendahnya itu dia nggak pakai ini nih, dia kelihatan botak. Gitu. Terus kalau kita lihat dari samping, kalau untuk tipe yang paling bawahnya itu dia punya velg yang kaleng. Nah, cuman entah kenapa ini menurut gue sih,
Avanza sama Xenia, velgnya bagusan Xenia itu. Nah ini tapi ada juga untuk yang Avanza ya, itu Avanza tipe Deluxe. Nah itu velgnya bagus tuh, Deluxe gitu. Nah bannya itu di sini ukurannya mana ya, bannya ukurannya. Oh ini dia, 185 per 70 ring 14. Nah ini ring 14, ring 14 gitu. Nah kalau teman-teman doyan modif, ini mobil tinggal naikin aja 16 atau 17, terus diganti bannya agak tipisan, terus ceperin, udah keren itu gitu. Nah itu dari eksterior yang dia tuh punya desain yang timeless dan nggak ngebosenin. Gimana dengan rasanya? Jadi kita lihat di dalam, oke? Oke, jadi untuk bagasinya nih, gengs. Nah, ini bagasinya. Ini kan posisinya belakangnya nih, kursi belakangnya tuh dilipat ya. Ini bener-bener lega, buat bawa koper gede pun kira-kira muat 2-3 biji lah ya. Itu muat. Nah, gimana kalau misalkan bangkunya itu dilepas lipatannya? Ini pertama ini dulu ya. Ini dulu, terus baru turunin. Nah, itu udah kayak gini. Terus untuk naikinnya gimana? Nih, naikinnya di sini nih ada tuas. Nah, tuasnya tarik ke depan, terus udah gini. Nah, kalau posisinya kursinya udah seperti ini, itu jadi sempit ya. Jadi sempit. Ini palingan bawa koper yang kecil sama tas-tas aja ya. Paling tas muat ya ada tiga, muat tiga lah ya. Kalau tas gede paling satu, sama tas kecil satu. Terus untuk koper paling koper kecil lah muatnya kayak gitu. Nah, kalau posisi belakang ini untuk kasta paling rendahnya, kasta paling rendah itu anak-anak. Untuk anak-anak cukup, tapi untuk orang dewasa seperti kita, asik, untuk seperti kita, itu palingan dari apa namanya headroomnya itu sempit ya, mentok gitu. Terus nggak nyaman juga untuk orang dewasa, tapi cocok untuk anak kecil. Jadi buat teman-teman ya palingan untuk keluarga kecil itu cukup banget itu. Nah, inilah Avanza punya bagasi yang tidak sebegitunya. Sama sih untuk Avanza juga sama. Nah, kalau cara lipetnya sama ya. Ini yang tuasan tadi itu dilipat gini aja, terus dorong. Nah, itu. Terus untuk nariknya ini, coba aja gini. Mana ini nih? Nah, nih. Ini ada ini nih. Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ini tadi udah dekin. Terus, teng gitu. Nih, ini nih, gengs. Tuh, nih kalau misalnya sini nih, lihat ini gitu. Udah, gitu aja. Gampang kan? Nah terus, nah ini biasanya untuk orang yang baru punya mobil tuh nggak tahu cara nutup bagasinya. Nutup bagasi tuh nggak harus dibar gitu, enggak. Itu malah nanti takutnya katanya pecah. Nah ini pengetahuan juga buat teman-teman. Caranya gini gengs, nutupnya. Udah gini aja, selesai. Gitu. Gak usah, bro, itu nggak usah. Nanti pecah kacanya. Gitu. Oh iya, ini Avanza tipe gini nggak ada ini ya, apa namanya, fogger ya. Fogger itu fungsinya untuk pemanas. Jadi misalkan teman-teman lagi jalan, cuacanya dingin, terus ada embun, itu bisa dipanasin lewat fogger itu. Nah ini nggak ada, gitu, gengs. Oke, jadi ini kita masuk ke interiornya. Interior sangat biasa saja, tapi di zaman ini udah bagus sih. Dan dia punya setir yang palang 4 ya. Kalau yang dulu tuh cuma 3 deh, kalau nggak salah ya, 2008. Nah sekarang tuh dia udah punya 4 palang, jadi lebih enak sih dan dilihatnya juga lebih baru, lebih bagus. Terus speedometernya yang tahun lalu juga masih sama, nggak ada perbedaan. Di sini juga semuanya masih keras-keras ya. Terus juga dia ini tipnya nih, tip bawaan nih masih ori tuh, masih bagus nih unit punya Mas Bagas. Ini bisa diganti juga nih head unitnya nih. Cuman dapatnya berapa ini, guys? 7 ya, 7 tujuan gitu. Terus di sini ada puter-puteran masih manual ya, namanya zaman dulu ya, dan juga ini mobil entry level gitu. Terus untuk rasanya, kalau menurut gue dulu punya Xenia, terus juga pernah pakai mobil ini juga kan. Nah itu sih dari rasanya buat gue ya. Untuk pemula buat bawa keluarga itu ini mobil easy to use. Jadi buat teman-teman yang baru bisa mau bawa mobil ini tuh gampang bawanya gitu. Jadi sangat gampang sekali, nggak ada kesusahan dan ini mobil juga sangat nurut banget gitu. Untuk tenaga juga pas banget ya buat pemula gitu.
Nah, terus ini mobil punya mesin yang halus juga dan badak pastinya. Nah, untuk rasa suspensinya dia middle lah ya, dan apa namanya, nggak keras juga, nggak soft juga, jadi ada di tengah-tengah itu menurut gue. Nah, terus dia punya kelemahan, gengs. Kelemahan itu ada di persneling. Kalau misalnya ke R itu dia slip, jadi kudu dikocok dulu baru masuk tuh ke R ya, karena nggak tahu kenapa transmisi dari Toyota Avanza ini tuh seperti itu. Dan gue ngerasin juga di Xenia, di Daihatsu, karena mungkin emang satu basis juga kan, sama plak keteplak gitu, cuma beda logo sama namanya. Nah, terus karena ini mobil lama, dia juga punya semuanya serba manual ya, sampai ini pakai otot juga. Dia juga udah dapat ini nih, buat gini-gini. Jadi kalau punya pasangan jadi bisa pegangan, oh sayang gitu. Nah, itu dari segi rasanya. Dan juga kalau misalkan apa tadi kan rasanya ya, apa namanya, cara berkendaranya dia gampang, terus buat pemula juga gampang dan nggak gimana juga kan. Beda sama kayak Honda Freed yang punya gua tuh, ada adaptasi gitu. Kalau ini gampang adaptasinya, dijamin. Nah, terus perawatannya nih, gengs. Nah, perawatannya mobil ini sangat mudah karena Toyota punya banyak part kan. After sales juga bagus, bengkelnya di mana-mana. Terus harganya juga nggak begitu mahal ya. Nah, jadi mobil ini udah pernah diganti, ada yang diganti gitu. Kayak misalkan long tie rodnya. Terus juga dia ganti olinya. Itu long tie rod kalau nggak salah habis 1.100.000 ya. Kaki-kaki semuanya sama Mas Bagas. Ya, jadi kaki-kakinya semuanya tuh dicek-cekin, ternyata ada masalah, terus juga balancing segala macam tuh 1.100.000. Terus kalau misalkan ganti oli dia 3,5. Dia dapat 4 oli, cuman kehabisnya setengah doang. Beda sama Freed. Kalau Freed tuh 4 oli habis semua gitu. Dan harganya Freed tuh mahal, 800.000 untuk olinya. Makanya gue kaget juga tuh. 3,5 gitu. 3,5. Terus kalau ditotalin itu kan oli mah kalau misalkan belum 5.000 baru ganti. Tapi kalau misalkan selama 6 bulan itu belum habis kilometernya, belum sampai 5.000, itu 6 bulan baru ganti, ya kan? Ya itu save money-nya juga lumayan lah ya. Apa namanya? Masih bilang murah sih. Terus juga apa namanya? Segi dari kayak perintalan-perintalan juga nggak terlalu mahal juga gitu. Nah, konsumsi bensinnya itu kalau di dalam kota itu 1:13 atau 1 banding antara 12-14 lah, kita kasih range-nya segitu. Nah, perkiraan kita sih 13 ya, sehitung-hitungan kita gitu. Nah, terus dia apalagi untuk perawatannya mudah sih, gengs, mudah. Dulu juga gue punya Xenia yang 3 silinder itu gampang banget gitu loh. Cuman untuk bensinnya tuh lebih baik yang ini Avanza ketimbang yang Daihatsu-nya, yang Xenia gitu. Terus nggak ada yang aneh-aneh juga dari mobil ini. Dari sisi penumpang dia ada 7 ya, 7 seater. Jadi buat keluarga cocok banget. Jadi menurut gue pribadi punya Avanza yang lama, yang RWD itu di tahun 2024 atau 2025 nanti masih worth it. Dan kalau mau di kelihatan modern dan menolak tua, modifikasi aja itu bagus gitu. Jadi palingan segitu aja, gengs ya. Semoga bermanfaat dan semoga aja teman-teman bisa beli mobilnya. Terus kalau mau nyari mobil bisa hubungin kita aja ya, oke? Dan kebetulan kita juga punya partner juga tuh, partner showroom ya kan. Jadi mudah-mudahan aja ada mobil Avanza seperti ini atau ada mobil lainnya, itu bisa DM aja di Instagram kita. Dan kita punya parfum juga, sayangnya parfumnya habis ya, jadi nggak di display. Nanti kalau buat teman-teman yang mau mesen parfumnya, cek aja TikTok kita Auto Pride atau di Tokopedia-nya Auto Pride, oke? Jadi sekian buat teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam Auto Pride, Automotive is Pride.